Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya lah kita memuji, hanya kepadanya lah kita mohonkan pertolongan, hanya kepadanya lah kita mintakan taubat dan ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepadanya kita mohon dijauhkan dari segala keburukan kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah telah berikan petunjuk, niscaya dia tidak akan sesat selamanya. Wa ma yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah tidak berikan petunjuk, maka dia akan sesat selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi, saya pun bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, ya Nabiur Rahmah, ya Nabiut Taubah, ya Al-Hasir, ya Al-Amin, ya Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum banafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tansur nafsum maka domat likor wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memikirkan tentang hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah melihat, menyaksikan apa-apa yang kita lakukan. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, dan Allah yang Maha Tinggi telah pernah berfirman dalam kitabnya yang mulia Al-Quran. Apa katanya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Berbahagialah kita pada hari ini bisa bertemu dalam suasana yang baik. Dan sebelum kita mengelaborasi lebih jauh surat Hud ayat 6 tadi, kembali sejenak mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sholawat serta salam tiada henti, tidak putus-putusnya terucap teruntuk junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Nabi akhir zaman, yang syafaatnya sangat kita harapkan nanti di hari kiamat. Berbahagialah kita, bersyukurlah kita. Sebagai umat Muhammad, kita mempunyai rutin agenda dengan label sholat Jumat, seperti yang hari ini kita lakukan di Jumat 26 Juli 2024 yang bertepatan dengan 20 Muharram 1446 Hijriah. Sejak pertama kali sholat Jumat ini digelar oleh baginda Rasul pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan pada pekan kedua bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah yang bertepatan dengan pekan keempat di September 622 Masehi. Sejak saat itulah pada tiap-tiap Jumat seperti ini kepada kita senantiasa disampaikan, diberikan yang namanya pesan takwa. Kenapa demikian? Sebab Rasul tahu bahwa kita sebagai umatnya ini memiliki kualitas takwa yang berfluktuasi, kadang naik, kadang turun. Pas atine penak takwani munggah, pas loro ati takwani mudhun. Itulah kita. Oleh karenanya pada tiap-tiap Jumat seminggu sekali kepada kita diberikan pesan takwa. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Memperhatikan penggalan surat ke-11 ayat 6 yang tadi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah semua manusia yang bernafas yang ada di muka bumi ini kecuali telah dijamin oleh Allah rizkinya. Dalam beberapa tafsir yang lain dikatakan, dan tidaklah semua binatang yang bergerak yang ada di muka bumi ini kecuali telah dijamin oleh Allah rizkinya. Dalam ayat tersebut memang dikatakan wa ma min dabbatin, bukan wa ma min insani. Dabbah artinya binatang, memaknainya kita harus naik. Kalau binatang saja dijamin rizkinya oleh Allah, apalagi kita sebagai umat manusia. Tentu tidak perlu ragu lagi atas jaminan rizki yang sudah disampaikan diberikan oleh Allah ini. Karena kita tercipta lebih sempurna dari makhluk yang lain. Semut tidak pernah tahu indahnya mimpi, sebab semut tidak pernah merasakan nikmatnya tidur. Cantik, lincah, riangnya kupu-kupu, tapi dia tidak tahu, dia tidak mengerti makna anniversary. Senangnya berulang tahun, senangnya reuni. Sebab kupu-kupu tidak pernah berusia lebih dari 47 hari. Ada lagi yang namanya babi, terlihat gagah, kokoh, kuat, berisi, tapi kasihan.
Seekor babi tidak pernah dapat melihat gemerlapnya bintang-bintang, rembulan dan matahari. Sebab babi tidak berkemampuan untuk mendongakkan kepalanya ke atas, menengok ke kanan, menengok ke kiri. Bahkan malaikat pun tidak dapat merasakan degup jantung, berdebar-debarnya hati karena diaduk-aduk emosi. Saat ada rasa marah, cinta, benci, cemburu, kangen, rindu, campur aduk jadi satu. Hanya manusia yang bisa merasakan dan melakukan itu semua. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Oleh karenanya, sekali lagi, kita tidak perlu ragu atas jaminan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Dalam pemahaman Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarafi, rizki itu arba'u darajat. Rizki itu ada 4 tingkatan. Al-malu wa atina darajat. Yang pertama, harta, kekayaan, ini adalah rizki pada tingkatan yang paling rendah. Bayangkan, uang cuan doku, tabungan deposito, rumah tanah mobil, harta benda yang kita cari-cari, kita kejar-kejar setiap pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, siang lagi, sore lagi, malam lagi. Ternyata begitu terakumulasi, begitu terkumpul, dia ternyata adalah kumpulan rezeki dalam kelompok yang paling tingkatan paling bawah. Yang kedua, wal afiyah a'la darajat. Kesehatan adalah rizki pada tingkatan yang paling atas. Semelimpah apapun harta yang kita punya, sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki, jika tidak ada kesehatan di dalam diri, tentu semuanya menjadi tidak berarti. Duwite wakeh tapi penyakitan, panu kadas kurap, cacar, stroke, stres, vertigo, asam urat, asam lambung melumpuk dari siji. Seberapa banyak apapun harta yang dimiliki, rasanya menjadi tidak berarti. Yang ketiga, wasolatul abna abdul anwa. Anak yang soleh adalah rizki pada tingkatan yang paling utama. Kita boleh senang mempunyai anak-anak yang cantik. Kita boleh senang mempunyai anak-anak yang tampan. Kita pun boleh senang mempunyai anak-anak yang pintar. Anak-anak yang cantik, tampan, pintar tentu akan membuat kita lebih senang lagi jika mereka adalah juga anak-anak yang suka berbagi, mempunyai empati, sayang kepada yang muda, hormat kepada yang tua, tekun ibadahnya, senantiasa berdoa untuk kedua orang tuanya. Kita boleh bangga mempunyai anak-anak dengan kaki-kaki yang kuat, yang mampu menjebol gawang lawan dalam satu pertandingan. Tapi tentu kita akan menjadi lebih bangga lagi jika kaki-kaki yang kuat tersebut juga digunakannya untuk setiap hari melangkah ke Baitullah. Kita boleh sedih jika jari-jari tangan anak-anak kita ternyata lebih lincah memainkan reels, lebih lincah memainkan TikTok dibanding menggunakannya untuk bertakbir. Allahu Akbar. Yang keempat, waridho Rabbil alamin forwatama. Ridhonya Allah adalah rizki yang paling sempurna. Sebaik apapun rencana yang kita buat, seindah apapun kegiatan yang kita lakukan, sebagus apapun aktivitas yang kita lakukan, jika Allah tidak ridho, maka tentu semuanya akan sia-sia. Memahami hal yang demikian, tentu yang harus kita pahami sebaik-baiknya adalah
bahwa dimanapun posisi rizki kita saat ini sedang berada, apakah pada tingkatan yang paling atas atau pada tingkatan yang di bawah, hendaknya semoga akan tetap dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas takwa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad kenikmatan yang besar. Fasholli li rabbika fanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah karena Tuhan. Inna sya'ni aka wal abtar. Sungguh mereka yang membencimu Muhammad, dialah orang-orang yang terputus hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala Allah ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu semua, di antara kita semuanya ini adalah yang paling bertakwa di antara kamu semua, di antara kita semua ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Salam, jamaah sholat Jumat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Mengetahui, memahami, menyadari, mengkaji pemikiran-pemikiran tentang rizki dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arafi tersebut, hendaknya akan dapat menjadikan, memantapkan iman kita, memantapkan Islam kita, menjadi modal dalam membentuk takwa sebagai bekal dalam menuju perjalanan di kehidupan yang selanjutnya. Wattazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Allahumma fir wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, buatlah segalanya, semuanya dapat berakhir indah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berilah ampunan dalam taubatan nasuhaku sebelum tiba ajalku. Allahumma ya muqallibal qulub sabit sholli ala dini. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah aku, hidup dan matiku hanya pada agamamu. Rabbana atarofna bi anana atarofna wa anana asrofna
a'lala atau asrofna. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, sungguh kami mengakui telah melakukan banyak dosa. Kami telah melampaui batas yang menjadikan kami semakin dekat dengan pintu neraka. Waghfir liwalidina Rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani wasyairin hilani. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa anak-anak dan cucu kami, ampunilah dosa seluruh keluarga kami, ampunilah dosa sejawat saudara kami, dan juga dosa teman-teman kami. Fatub alaina taubatan taksir kuli haubatan wastur lanal aurati wa ami niroati. Terimalah tobat kami, hapuskanlah dosa kami, tutuplah aib kami, jauhkanlah kami, hindarkanlah kami dari segala khawatir dan ketakutan ini. Tabarakalladzi biyadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang Maha Kuasa dan yang menguasai atas segalanya, izinkanlah agar kami dapat, izinkanlah untuk kami mampu menjadi insan-insan yang pandai bersyukur atas semua rahmat dan hidayah yang kami nikmati. Izinkanlah agar kami dapat, izinkanlah untuk kami mampu menjadi insan-insan yang ikhlas dan mampu bersabar dalam menyikapi semua permasalahan yang ada yang kami hadapi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Cukuplah hanya padamu kami mohonkan pertolongan, karena engkaulah sebaik-baik memberi pertolongan, sebaik-baik memberi perlindungan atas semua permasalahan, kegiatan, aktivitas, juga agenda-agenda yang telah kami rencanakan dan akan kami lakukan. Lancarkanlah, jangan engkau persulit, mudahkanlah, jangan engkau buat menjadi rumit, dan akhirkanlah semuanya dengan baik. Allahumma yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la'allakum yadhkurkum, fadhkuru ala nimati yazidkum, waladzikrullahi akbar. Aqimus shalah.